Baik, Ibu, kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah insyaallah. Bersyukur kita kembali kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini dengan izinnya di hari pertama ibadah puasa kita di bulan Ramadan, atau barangkali ada yang hari kedua ya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita kembali taufiknya untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh keberkahan ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan ahlul baitnya dan juga para sahabatnya yang agung radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah berikan pula untuk kita umatnya dan umatnya yang lain sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pagi ini tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surah Al-Anbiya, dimulai dari ayat 25 sampai ayat 35, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman. Kita ulangi surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 25 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat akhir daripada tadabbur di hari kemarin ya, surat Al-Anbiya ayat 24. Di ayat sebelumnya, ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, atau di ayat 23 ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya terhadap apa-apa yang dia perbuat, yaitu Allah tersebut tidak berhak untuk kita tanya. Tidak pantas, tidak berhak kita untuk mempertanyakan apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan, kenapa Allah melakukan begini dan begitu, karena dia adalah memiliki sifat iradah, berkehendak, dan dia, wallahu yaf'alu ma yasha. Allah berhak untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Makanya ketika kita ditimpa suatu hal yang mungkin hal tersebut tidak kita sukai, ya, maka ucapan terbaik adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan ini terjadi dan Allah bebas untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Allah bebas untuk mengerjakan apa saja yang dia kehendaki. Karena dialah Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan manusia wahum yus'alun. Adapun manusia itu merekalah yang nanti akan ditanya terhadap detil-detil perbuatan, tindak-tindak tanduk dan tingkah laku mereka dulu di dunia. Kemudian amit takhadhu min dunihi alihah. Allah kemudian mempertanyakan apakah mereka adalah orang-orang kafir Quraisy mengambil dari selain Allah itu tuhan-tuhan bersama Allah, ya. Mereka beriman kepada Allah, ya, tapi juga mengimani ada tuhan-tuhan yang lain yang menurut mereka adalah tuhan-tuhan sekutu Allah, pembantu-pembantu Allah yang juga mereka berikan kepada berhala-berhala tersebut penyembahan, ketaatan dan seterusnya. Lalu kata Allah, "Qul hatu burhanakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, "Hatu burhanakum." Bawalah kemari hujjah kalian, bukti yang bisa kalian tunjukkan untuk membenarkan atau membuktikan bahwasanya para berhala-berhala tersebut adalah betul-betul Tuhan. Ya, tentu mereka tidak bisa membawa pada Allah atau kepada Rasulullah bukti-bukti mereka. Ya, karena memang berhala tersebut adalah barang-barang yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat atau keburukan. Lalu kata Allah, "Hadza dzikru man ma'i." Ini Al-Qur'an ini adalah peringatan untuk orang-orang yang ada bersamaku, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman yang semasa dengan Rasulullah, umatnya Rasulullah. Wa dzikru man qabli, dan juga di dalamnya ada penyebutan tentang orang-orang yang ada sebelumku, atau bisa jadi hadza itu kembali kepada peringatan Allah tadi, yaitu ancaman Allah kepada orang-orang yang mempersekutukannya. Itu adalah peringatan untuk orang yang ada bersama Rasulullah dan juga peringatan sebelumnya kepada orang yang ada sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Bahkan kebanyakan dari mereka, orang-orang penyembah berhala tersebut, la ya'lamuna al-haqqa. Mereka tidak mengetahui kebenaran yang datang kepada mereka tersebut. Fahum mu'ridun. Maka oleh karena itulah mereka berpaling dari kebenaran
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah kembali menegaskan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Dan tidaklah dan tidaklah arsalna kami mengutus min qablika dari sebelum engkau min rasul seorang rasul, artinya kami tidak pernah mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun atau seorang nabi pun illa kecuali nuhi ilaihi kami pasti wahyukan kepadanya. Artinya tidaklah kami pernah mengutus seorang nabi dan rasul sebelum engkau, nabi-nabi sebelumnya, kecuali pasti kami wahyukan kepada dia, pada nabi dan rasul yang diutus tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Pasti Allah wahyukan kepada para nabi dan para rasul tersebut bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, ya. Maka fa'budun, maka sembahlah aku. Sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi, semua rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini semuanya pasti Allah wahyukan kepadanya yaitu tentang tauhid, mentuhankan Allah, mengesahkan Allah, memurnikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menegaskan ya kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut bahwasanya tidak pernah Allah utus nabi-nabi sebelumnya yang membawa ajaran kemusyrikan tersebut. Kemudian berikutnya Allah mengatakan ya, kembali Allah menyebutkan tentang penyimpangan dan kesesatan akidah mereka. Allah mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata, orang-orang kafir tadi, ittakhadhar rahmanu walada. Telah mengambil Ar-Rahman itu, zat yang maha pemurah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala telah mengambil seorang anak. Jadi ini perkataan orang-orang kafir. Mereka mengatakan Allah telah punya anak, baik itu anak yang dilahirkan dari istrinya atau mungkin anak adopsi, ya. Yang jelas mereka mengatakan Allah punya anak yaitu para malaikat. Malaikat tersebut adalah anak-anak Allah, ya. Lalu kata Allah Subhanahu, Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah itu punya anak, ya. Allah tidak mungkin punya anak, Allah tidak butuh kepada anak dan itu tidak pantas ya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. Bal ibadun mukramun. Melainkan yang mereka katakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Bal ibadun mukramun. Bahkan atau melainkan para malaikat tersebut adalah ibadun mukramun. Hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka bukan anak Allah, ya. Mereka juga bukan anak angkatnya Allah, tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah yang mereka mukramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menjelaskan seperti apa sifat daripada ibadun mukramun, itu hamba-hamba yang dimuliakan, itu para malaikat yang ada di sisinya. Kata Allah, la yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak mendahulunya dengan perkataan sama sekali. Jadi mereka itu kembali kepada para malaikat. Malaikat itu tidak berani memotong pembicaraan Allah. Bahkan mereka tidak mau berkata sepatah kata pun sebelum Allah berkata, sebelum Allah berbicara. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak berani. Mereka tidak mungkin mendahuluinya dari sisi pembicaraan, ya, dengan sebuah pembicaraan. Mereka sangat patuh, sangat tunduk dan sangat takut kepada Allah, ya. Kemudian wahum bi amrihi ya'malun. Dan ditambah lagi kata Allah wahum dan mereka para malaikat itu ibadun mukramun tadi bi amrihi dengan perintah Allah itu ya'malun. Mereka mengerjakannya. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan tidak, ogah, yang nggak mau. Enggak, semuanya pasti mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Pergi ke sana, cabut nyawa si anu, turunkan hujan, bagikan rezeki, dan lain sebagainya. Mereka semua patuh, taat, tunduk kepada Allah. Ya, itulah malaikat-malaikat Allah. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan kembali, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu, dia mengetahui. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui, itu Allah itu mengetahui ma baina aydihim. Apa-apa yang ada di hadapan mereka, yaitu mereka kembali kepada para malaikat, ya. Apa-apa yang sedang mereka lakukan, apa-apa yang sedang mereka kerjakan, wa ma khalfahum, dan apa-apa yang ada di belakang mereka atau apa-apa yang telah mereka kerjakan. Bahkan apa yang ada di depan mereka pun Allah tahu. Ya, apalagi yang ada di belakang mereka.
apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sedang mereka kerjakan, dan apa yang akan mereka kerjakan, Allah itu Maha mengetahuinya. Ya, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak mampu memberikan syafaat. Mereka itu kembali kepada para malaikat tadi, ibadun mukramun, tidak mampu, tidak sanggup memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali kepada orang yang diridhoinya. Yang diridhoinya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ternyata juga memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat, ya. Tetapi syafaat itu hanya bisa malaikat berikan kepada orang-orang yang diridhoinya, ya. Nggak mungkin malaikat sembarang kasih syafaat, nggak. Syaratnya adalah illa liman irtada. Ya, tidak mungkin malaikat, tidak akan bisa malaikat memberikan syafaat illa liman irtada, kecuali ya kepada orang-orang yang diridhoinya. Wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka di sini adalah para malaikat tadi, min khasyatihi, ya, terhadap rasa takut mereka kepada Allah, musyfiqun, betul-betul berhati-hati. Musyfiqun di sini nampak seperti orang yang dikasihani begitu. Saking mereka takutnya kepada Allah, terlihat wajahnya menunduk, badannya membungkuk, ya, matanya tidak berani menatap, seperti kita melihat orang ketakutan menghadapi sesuatu atau menghadapi seseorang yang zalim, yang jahat misalkan, maka kita merasa kasihan melihatnya. Ya, atau dia merasa ketakutan dan merasa sedih begitu. Wahum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka dalam hal ketakutan mereka kepada Allah musyfiqun, ya, berhati-hati sekali, ya, betul-betul sangat menjaga sekali, tidak tidak berani sedikit pun, ya, menimbulkan sesuatu gerakan yang dapat memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para malaikat al-ibad al-mukramun, ya. Nah, kemudian di situ Allah ingin menegaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah tidak pernah mengambil anak. Yang kalian katakan anak-anak Allah itu para malaikat, mereka hanyalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kenapa mereka dimuliakan? Karena sebab ya sifat-sifat mereka yang tadi kita jelaskan. Kemudian kata Allah, wa may yaqul minhum, ya, inni ilahun min dunihi, maka barang siapa yang berkata di antara mereka, mereka ini kembali kepada siapa Bapak dan Ibu? Kembali kepada malaikat. Ya, Allah menegaskan di sini. Dan barang siapa yang berkata di antara mereka, di antara malaikat-malaikat yang tadi Allah sifati dengan ibadun mukramun tersebut, kalau seandainya ada yang berani berkata di antara mereka, inni ilahun min dunihi, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dia, selain Allah, ada malaikat yang ngaku-ngaku dirinya Tuhan, Tuhan selain Allah. Lalu kata Allah apa? Fadzalika najzihi jahannam. Maka yang itu, malaikat yang ngaku-ngaku Tuhan itu, akan kami balasi dengan neraka jahanam. Ya, akan kami seret dia ke dalam neraka jahanam. Kadzalika najzil zalimin. Demikianlah akan kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ya, ada yang mengatakan yang akan berkata di sini bukanlah malaikat, ya. Karena malaikat kan makhluk yang mukramun. Tidak mungkin ada malaikat yang mengaku Tuhan. Tetapi ada yang mengatakan yang dimaksud mereka di sini adalah yaitu golongan iblis, ya. Golongan iblis yang mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih ayat-ayat tauhid Bapak Ibu, ya, masih ayat-ayat yang membahas tentang aspek tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dan apakah tidak melihat, dan apakah tidak melihat atau tidak memperhatikan, tidak mengamati siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tersebut. Itu orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang kafir sepanjang masa sampai hari kiamat. Apa yang Allah katakan, apakah mereka tidak memperhatikannya? Annas samawati wal ard, bahwasanya langit-langit dan bumi itu kanata ratqan, ya, kanata ratqan, tadinya keduanya itu rapat. Kemudian fafataqnahuma, maka kemudian kami pisahkan keduanya. Nah, di sini sedikit perlu perhatian Bapak dan Ibu, ada beberapa penjelasan terkait dengan ayat ini.
Ya, bagaimana kita memahami ayat yang mengatakan tidakkah orang-orang kafir itu melihat ya bahwasanya Allah telah menjadikan langit dan bumi itu keduanya itu tadinya adalah kanata ratqan. Keduanya tadi itu rapat, ya, rapat ada yang mengartikan dulu langit dan bumi itu nempel, ya, rapat antara langit dengan bumi itu menempel, tidak ada rongga di tengah-tengahnya. Lalu kemudian dengan kuasa Allah, Allah jadikan berjarak antara keduanya. Nah, itu yang maksud dengan kanata ratqan. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Tapi ini ditolak oleh sebagian ahli tafsir yang lain, termasuk diantaranya Al-Imam At-Tabari, ya, karena mungkin kurang kurang masuk akal barangkali ya, bagaimana kita membayangkan langit bumi itu menyatu. Nah, mereka lebih melakukan pendekatan bahasa, mereka lebih memilih pendapat kanata ratqan itu artinya tadinya langit itu rapat. Rapat dalam artian tidak ada celah-celah untuk air hujan turun ke bumi. Lalu dengan izin Allah, Allah jadikan ada celah-celah, ya, ada celah-celah rongga-rongga yang dari situ kemudian Allah menurunkan hujan kepada bumi, ya. Tadinya dia rapat rapat sekali, betul-betul rapat, lalu kemudian Allah renggang-renggangkan begitu. Demikian pula halnya dengan bumi, tadinya begitu rapat, ya, padang tandus atau dataran yang penuh tidak ada rongga-rongganya. Kemudian akhirnya dengan turunnya hujan terbentuklah lembah, terbentuklah belahan-belahan bumi, sungai-sungai dan seterusnya. Nah, di sini eh, mungkin pendekatan ini lebih lebih bisa kita terima ya. Kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama tadi mungkin agak sulit diimajinasikan bagaimana bumi dan langit itu dulu bersatu kemudian dipisahkan oleh Allah. Ya, wallahu alam bisa saja ya, karena bagi Allah apa sih yang tidak bisa. Tapi sementara ini kita lebih bisa memaklumi bahwasanya maksud daripada ayat ini adalah dulu Allah jadikan bumi itu rapat, ya, tidak ada celahnya, tidak ada rongganya, lalu kemudian Allah jadikan ada rongga, ada celah sehingga dari situ turun hujan. Dan sebaliknya, bumi tadi itu juga rapat, lalu Allah jadikan ada rongganya, belahannya, salurannya yaitu yang terbentuk oleh air hujan. Kemudian kata Allah, nah di sini kenapa Imam Tabari lebih cenderung mengatakan konteksnya di sini adalah pembelahan itu terjadi karena hujan. Karena kemudian Allah menyebut di sini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air hujan itu, nah berarti memang konteks pembelahan langit dan pembelahan bumi itu karena air hujan. Langit membelah ada rongga-rongganya karena hujan dan bumi juga membelah ada belahan-belahannya, pecahan-pecahan salurannya juga karena air hujan. Nah, karena Allah langsung berkata di sini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin dan kami jadikan ya dari air itu ya di sini ma'rifah ya air di sini adalah air hujan kulla syai'in hayyin. Segala sesuatu itu bisa hidup, ya. Afala yu'minun, maka apakah mereka tidak beriman? Saya pernah membaca atau mendengar sebuah penjelasan Bapak Ibu, ayat ini yang menginspirasi ilmuwan kalau tidak salah di Jepang ya, yang mereka kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya tumbuhan itu bisa tumbuh di atas apa namanya di atas bukan di atas tanah langsung ya digantung gitu digantung di seperti tumbuhan hidroponik misalkan ya digantung nggak pakai tanah tapi yang penting ada aliran air ya bisa digantung pakai tali atau mungkin ditanam di pipa paralon begitu yang penting ada aliran airnya meskipun nggak ada tanah tapi memang kita lihat ya ternyata bisa tumbuh-tumbuhan itu hidup nggak pakai tanah yang penting ada airnya yang lengkap dengan nutrisinya ya. Karena memang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah menjadikan dari air itu segala sesuatu itu bisa hidup. Ya, meskipun sekarang kita lihat di padang pasir di Arab Saudi, di Timur Tengah yang ada gurun pasir, tidak tanah, tapi dengan seringnya air hujan turun, maka kita lihat gurun pasir tersebut menghijau. Karena memang Allah sudah mengatakan penyebab utama sumber kehidupan itu adalah air, ya, bukan tanah. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air hujan itu segala sesuatu bisa hidup, ya. Segala sesuatu ini sifatnya universal Bapak Ibu ya. Bisa tumbuhan, bisa binatang, bisa bahkan sel-sel yang ada di tubuh kita. Makanya kenapa kita butuh kepada air. Banyak-banyak minum air itu menyehatkan badan. Ya, dengan kadar tertentu tentunya.
Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah kembali menyebutkan ya di antara tanda-tanda kekuasaannya, wa ja'alna fil ardi rawasi. Dan kami juga menjadikan di bumi itu ada rawasi. Rawasi di sini adalah gunung-gunung batu. Kalau kita pergi umroh, Bapak Ibu terlihat di sebelah kiri kanan dari Jeddah ke Makkah atau dari kita Makkah ke Madinah, gunung-gunung batu. Itu rawasi namanya ya. Gunung-gunung batu ya antamida bihim. Kenapa Allah jadikan di bumi itu ada gunung-gunung batu untuk mencegah goncangan bumi itu kepada mereka. Jadi bumi atau gunung itu adalah pasaknya bumi. Seandainya tidak ada gunung, maka bumi ini sebentar-sebentar akan bergoyang, bergerak. Nah, karena ada gunung yang merupakan pancang-pancangnya bumi, penguat bumi ini, maka bumi ini terasa stabil ya, tidak meskipun kadang gempa, tapi itu hanya sesekali saja. Ya, sedangkan secara umum bumi itu stabil, tenang. Apa sebabnya? Karena adanya rawasi tadi, gunung-gunung batu, gunung-gunung yang kita lihat di sekeliling kita. Ya, antamida bihim untuk tidak bergoncang dengan mereka. Kemudian kata Allah, wa ja'alna fiha fijajan subula. Kemudian kami jadikan pada bumi itu, ya, kami jadikan pada bumi itu masalik fijajat, ya, fijajan, yaitu saluran-saluran air, ya. Fijajan di sini sebetulnya adalah saluran-saluran yang terbentuk oleh air hujan. Demikian pula subula, Allah jadikan padanya jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang kecil atau jalan-jalan yang besar. Allah jadikan dengan izinnya bumi itu tadinya hutan belantara, tidak ada jalan, tidak ada salur-saluran. Kemudian Allah jadikan dengan air tadi, ya, meskipun ada gunung, Allah jadikan pada bumi itu ada saluran jalan-jalan yang luas dan saluran-saluran. Ya, la'allahum yahtadun. Mudah-mudahan supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, supaya manusia itu mendapatkan petunjuk di dalam mereka melakukan perjalanan di atas bumi Allah. Jadi Allah jadikan bumi itu ada jalan-jalannya, ya, saluran-salurannya agar manusia itu bisa mendapatkan petunjuk dalam melakukan perjalanan di dunia. Ya, jadi petunjuk di sini bukan petunjuk dari sesat menjadi benar tidak, tapi mendapat petunjuk, mendapat pedoman, tuntunan di dalam melakukan perjalanan travelage ya, di dalam melakukan perjalanan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah selanjutnya wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Dan demikian juga kata Allah kami jadikan langit itu saqfan sebagai atap mahfuza, sebagai atap yang terpelihara. Allah jadikan langit itu seperti atap ya, sebagaikan atap yang terpelihara yang kokoh, yang kuat, yang tidak hancur ya. Dalam surat yang pernah kita tadaburi ada yang menyebutkan ayat bahwasanya Allah menciptakan langit, menciptakan tiang-tiang sesungguhnya ya, tiang-tiang penyangga langit tersebut, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi sesungguhnya ada tiang-tiang penyangga, tiang-tiang penyangga dan penjaga yang diciptakan oleh Allah, tapi tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita. Wahum an ayatiha mu'ridun, ya, tapi sayang mereka orang-orang kafir Quraisy tadi an ayatiha mu'ridun, dari ayat-ayatnya ya, mu'ridun dari ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam kekuasaannya itu ya, mereka berpaling. Yang ada di langit tersebut ada tanda dari matahari, ada tanda dari bulan, ada tanda dari rasi-rasi bintang. Banyak Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya di situ di langit tersebut ya. Begitu pula dengan langit yang terhampar luas di angkasa, sanggup menaungi miliaran planet yang ukurannya wallahu alam sebesar apa ya. Tapi orang-orang yang musyrikun, kafirun berpaling daripada tanda-tanda yang ada di langit tersebut. Kemudian juga Allah selanjutnya menjelaskan wa huwallazi ya khalaqal laila wan nahar, dan dia pula lah yang menciptakan adanya malam dan begitu pula adanya siang. Kemudian wasyamsa wal qamar, dia pula lah yang menciptakan matahari dan dia pula lah yang menciptakan bulan. Semuanya Allah yang menciptakan. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing
ya malam, ya siang, ya matahari, ya bulan, masing-masingnya beredar ya di dalam garis edar mereka masing-masing. Tidak ada yang bertabrakan. Ya, tidak matahari tidak menabrak bulan, bulan tidak menabrak matahari. Demikian pula bulan bumi beredar pada sumbunya dan berputar pada garis rotasinya, saling beredar pada garis rotasi masing-masing. Ya, dari sini salah satu mukjizat ilmiah dalam Al-Qur'an. Allah menjelaskan sejak 1400 tahun yang lalu Rasulullah menjelaskan bahwasanya ya bulan, matahari itu beredar pada sumbu dan garis rotasinya masing-masing. Itu belum diketahui oleh ilmu pengetahuan pada saat itu dan baru disingkap oleh pengetahuan modern ternyata memang masing-masing itu punya punya garis edar ya atau garis rotasi. Kemudian kata Allah, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda." Dan tidaklah kami menjadikan bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad al-khulda, kekekalan. Kami tidak pernah menjadikan ada satu manusia sebelum engkau wahai Muhammad yang dia itu kekal abadi tidak pernah mati. Ya, tidak pernah mati. Masih hidup sampai sekarang, umurnya 1000 tahun atau 10.000 tahun nggak ada. Ya, semuanya mati. Paling lama mungkin 1000 tahun atau mungkin ada yang 2000 tahun. Tapi semuanya fana, semuanya mati. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, dan yang tinggal hanyalah wajahnya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan di sini, kami tidak pernah menjadikan ya ada manusia sebelum engkau wahai Muhammad yang memiliki sifat kekal. Maka oleh karena itu afa imitta fahumul khalidun, maka apakah jika engkau mati wahai Muhammad, ya, engkau manusia, engkau pasti juga mati. Fahumul khalidun, maka apakah mereka yang akan kekal? Ya, apakah itu pikiran mereka? Apakah itu prasangka mereka? Sedangkan sebelumnya Allah tak pernah menjadikan ada manusia yang kekal. Semuanya mati, semuanya meninggal dunia. Maka kalau seandainya engkau meninggal wahai Muhammad, apakah mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang abadi? Tentu tidak mungkin ya. Lalu Allah menegaskan di ayat yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang Allah berikan jiwa, ruh, ya kehidupan, Allah katakan di sini dha'iqatul maut. Nah, lihat di sini Bapak Ibu, Allah menggunakan kata-kata dha'iqah. Dha'iqatul maut itu adalah isim fa'il ya, berasal daripada kata-kata dhaqa yadzuqu dzauqun. Merasakan ya, merasakan. Di sini memberikan makna bahwasanya yang namanya mati itu ada rasanya. Yang namanya mati itu ada rasanya dan rasanya sakit sekali ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan rasanya sakit sekali bagaikan ditusuk dengan ratusan pedang. Ada pula riwayat yang pernah kita dengar bagaikan seekor domba yang dikuliti hidup-hidup kemudian disirami dengan air cuka. Begitu pernah kita dengarkan riwayatnya. Meskipun mungkin tidak bisa menyamakan rasanya ya. Karena mati itu punya rasa sakit ya. Bahkan Rasulullah SAW pun juga merasakan sakitnya mati sampai keringat dingin menjadi tubuh beliau dan beliau meminta kepada Allah ya di menjelang akhir hayatnya agar diringankan kepada umatnya rasa sakit sakaratul maut tersebut. Nah, di sini Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mati. Ya, tidak ada manusia yang pernah Allah ciptakan yang tidak mati. Ya, kecuali ada beberapa ya, kecuali Nabi Nabi Isa yang hari ini memang masih hidup dan beliau juga nanti akan mati ya pada saatnya. Ya. Dan mungkin ada juga Ya'juj dan Ma'juj yang kemarin sudah kita tadabburi dalam surah Al-Kahfi, hari ini mereka masih hidup ya, berada di suatu tempat yang gaib dan akan keluar menjelang hari kiamat. Dan demikian pula dengan Dajjal. Ya, Dajjal masih hidup dan akan segera keluar menjelang akhir zaman. Nauzubillahi minhu. Ya, kita berlindung dengan Allah dari fitnahnya Dajjal. Yang jelas Allah mengatakan tidak ada satupun manusia yang tidak akan mati. Semua akan mati, bahkan bukan hanya langsung mati saja, tapi merasakan betapa rasanya sakitnya mati tersebut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah mengatakan dan kami akan menguji kalian wahai manusia ya. Bisyarri. Yang pertama Allah uji dengan keburukan, dengan musibah.
dengan hal-hal yang tidak kita senangi, kematian, sakit, kehilangan, ujian, fitnah, eh, segala hal yang tidak kita senangi ya. Allah akan uji kita dengan asyarri, segala macam keburukan yang tidak kita senangi. Tapi juga ingat, di sini Allah mengatakan Allah menguji kita tidak saja dengan keburukan Bapak dan Ibu. Sebaliknya Allah juga menguji kita dengan kebaikan. Ya. Jadi Allah kadang memilih kalau si A ini kayaknya cocoknya dikasih ujiannya keburukan. Kalau dia bersabar, maka dia lulus dari ujian dan akan mendapatkan ya predikat sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kalau si B ternyata tidak, Allah kasih ujian bentuknya kebaikan. Allah kasih dia rahmat, Allah kasih dia rezeki yang banyak. Diuji oleh Allah apakah dia masih taat kepada Allah, apakah dia masih ingat kepada Allah atau tidak. Jadi sebetulnya baik ujian kesusahan, musibah, demikian pula dengan ujian nikmat, maka dua-duanya adalah ujian dari Allah dan itu sebagai fitnah bagi kita. Fitnah di sini bukan menuduh orang berbuat salah sementara dia tidak salah, bukan. Fitnah dalam Al-Quran artinya adalah ujian juga, cobaan. Menjadi fitnah bagi kita, baik musibah, ujian, bencana, kesusahan itu fitnah bagi kita. Dia dapat menyesatkan kita dari iman kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kefakiran itu bisa membuat seorang murtad. Ya, miskin sudah, melarat sudah. Nah, karena tidak sanggup menahan kesabaran dalam kemiskinan dan kemelaratan, datang orang membawa sebungkus Indomie, kemudian diminta keluar dari syahadat, dia keluar dari syahadat, murtad. Sebagaimana halnya, ya, kekayaan juga menjadi fitnah. Jadi fitnah bagi manusia, semakin kaya, semakin lupa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian semua wahai manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nyasar ke alam lain nanti. Tidak ada yang nyasarnya ke Tuhan yang lain. Tidak, semua makhluk, semua manusia, jin, semua yang Allah ciptakan, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan tidak hanya sekedar kembali. Jangan dipikir kembali kemudian dipeluk-peluk, dicium-cium oleh Tuhan, tidak. Tetapi kembali untuk dipertanggungjawabkan, untuk dihisap dan untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dalam masa penempatan mereka di dunia yang sangat singkat tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya tadabbur kita pada pagi hari ini ya, cukup singkat dan masih membahas dari awal sampai akhir tentang pengokohan, pemantapan aspek tauhid dalam dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, utamanya kepada orang-orang kafir Quraisy, dan juga tentunya menjadi hikmah ibrah bagi kita dalam kita hidup di dunia saat ini, di akhir zaman, yang sebetulnya memang masalah akidah ini yang paling penting untuk kita jaga, kita pertahankan, karena menjelang hari kiamat akan banyak fitnah-fitnah dajjal, yang tentu yang paling utama yang akan diserangnya adalah aspek akidah ini. Ya, aspek akidah ini. Karena bagi iblis, dia tidak cukup hanya sekedar uh, uh, memasukkan manusia ke dalam neraka, kemudian nanti lama-lama keluar masuk surga. Enggak. Iblis tidak mau itu. Dia mau teman-teman yang abadi. Ya, dia mau teman-teman yang abadi di neraka jahanam, tiada batas waktu bersamanya. Maka tentu puncak yang mereka inginkan adalah menyesatkan hamba-hamba Allah dari ketauhidan menuju kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadabbur kita pada pagi hari ini semoga ada manfaatnya dan hikmah serta ibrah yang bisa kita ambil. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dari apa yang saya sampaikan. Kita akhiri sementara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Astaghfirullah wa wa natubu atubu ilaik. ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.